Guys, stop. Please, don't skip this video guys. Dimana dikatakan, awas, para pengkhianat ini mau menghancurkan Indonesia. Wow. Awas, para pengkhianat ini mau menghancurkan Indonesia. Wow. Ada apa nih guys? Jom, sama-sama kita semak video nih. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back ataupun selamat datang ke Musa Channel. Aku mengucapkan kepada semua subscriber dan khususnya untuk subscriber yang baru saja terjumpa Musa Channel, jangan lupa untuk memberi sokongan anda kepada Musa Channel dengan menekan ataupun klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana sentiasa menyokong Musa Channel daripada dulu sampai pada masa kini, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Tanpa kalian semua, Musa Channel tidak akan sampai ke tahap ini guys. Aku sangat-sangat menghargai jasa-jasa baik kalian semua. Dan aku hanya mampu untuk mendoakan kalian di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita tengok judul video dia memang sangat-sangat bikin kaget guys. Dimana dikatakan, awas para pengkhianat ini mahu menghancurkan Indonesia. Wow. Wah, ada apa nih guys? Jom sama-sama kita tonton video ini, kita semak. Seperti biasa di ujung nanti baru kita akan bagi sedikit reaction. Tapi sebelum itu aku mengalu-alukan kalian di luar sana, jom drop komen kalian mengenai reaction anda mengenai video ini guys. Apa-apa pun jom kita semak video ini. Oke guys. Awas. NKRI terbelah. Sahabat Bagi-Bagi, kalian pasti tahu istilah asing dan aseng yang sering berseliweran di kanal-kanal berita politik. Oh, ada apa nih guys? Biasanya dipakai untuk melabeli para pengusik, pengganggu, atau penjajah yang datang dari luar bangsa ini. Istilah asing biasanya digunakan untuk Barat dan asing digunakan untuk etnis Tiongkok. Dan parahnya, King Naruto dapatkan istilah baru, yaitu Asong. Di mana Asong adalah para pemecah belah bangsa ini yang datang dari dalam, bukan dari luar negeri. Walaupun guys, bisa jadi bosnya juga dari asing dan aseng. Asong. Sahabat Bagi-Bagi, para Asong ini mencuat sejak pilkada paling kontroversial Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang mencalonkan diri jadi gubernur. Istilah Asong ini King Naruto sematkan kepada orang-orang yang suka melabeli rakyat sebangsanya sendiri dengan istilah kadrun dan cebong. Saling melabeli masyarakat secara besar adalah cara paling ampuh para penjajah memecah belah persatuan suatu bangsa. Tidak mungkin suatu bangsa akan kuat persatuannya bila dibelah ideologi identitasnya. Tidak boleh ada identitas ganda pada ideologi walau berbeda pada pandangan politiknya. Misalkan, suatu bangsa tidak mungkin separuh menganut paham komunis dan separuh lagi demokrasi. Tentu tidak akan lama bangsa ini akan terbelah. Contohnya Korea Selatan dan Korea Utara. Sahabat Bagi-Bagi, melabeli pihak lain cebong atau kadrun adalah krisis besar bangsa ini. Bila kalian bisa pahami, tidak ada individu berbangsa Indonesia tetapi juga berbangsa Arab, atau berbangsa Indonesia tetapi juga berbangsa Cina. Bangsa Indonesia tetap Indonesia, bangsa China tetaplah bangsa China, dan bangsa Arab tetaplah bangsa Arab. Tidak akan ada identitas ganda. Yang berbeda hanya keyakinan agama, budaya, dan politiknya saja. Mereka semua tetap rakyat Indonesia. Apakah kalian tahu bahwa perbedaan dalam sudut pandang politik bukanlah perbedaan kebangsaan? Kita boleh berdemokrasi berbeda dalam memilih pemimpin, tetapi bukan berbeda dalam kebangsaan. Ideologi guys. Janganlah kita menjadi pendukung buta, di mana bila junjungan pemimpinmu dikritik, kalian membalas dengan embel-embel pemecah belah bangsa ini.
Karena bila kita kembali pada konsep Pancasila, seharusnya seluruh rakyat satu paham dan satu frekuensi. Karena sesungguhnya bila pemimpin suatu negara tidak tepat dalam mengambil keputusan, seharusnya terasa efeknya pada seluruh rakyat Indonesia. Seperti istilah satu nusa satu bangsa. Misalnya, tidak mungkin bila pemimpin memutuskan minyak goreng mahal yang terasa berat hanya pada golongan oposisi saja. Pasti pendukung pro pemerintah itu juga merasakan imbasnya. Betul guys. Dan ini salah satunya tugas para pemimpin. Bila pemilu sudah berlalu, seharusnya janganlah memelihara para pendukungnya lagi untuk bertempur. Biarlah kebijakan-kebijakannya saja yang membuktikan bahwa mereka mampu memimpin bangsa ini. Janganlah bangsa ini bertaklid buta, karena bila kita masih bertahan dengan sudut pandang seperti ini, bangsa Indonesia akan mundur beberapa ratus tahun silam, di mana para penjajah dengan mudahnya menguasai Indonesia dengan politik divide et impera atau adu domba. Betul guys. Sahabat bagi-bagi, Indonesia adalah satu negara besar di dunia dan terbesar di Asia Tenggara. Di dalamnya terdapat 1.340 suku pada sensus tahun 2010 dan 16.771 pulau di Indonesia pada tahun 2020. Di dalamnya tumbuh jutaan jenis flora dan fauna. Bahkan di perut buminya terdapat ratusan jenis sumber daya yang bisa memenuhi kebutuhan negeri ini tanpa butuh pasokan negara lain. Sumber daya dari gas Indonesia, hingga emas, dari nikel hingga mineral, semua melimpah di surga yang kita namai Indonesia. Tetapi dari kekayaan ini juga akhirnya menimbulkan sisi negatif. Salah satunya hasrat besar negara lain yang ingin menguasai negeri ini. Hasrat untuk menguasai Sang Garuda timbul sejak ratusan tahun silam, yang akhirnya berbondong-bondong penjajah hilir mudik ke Indonesia dari Belanda, Jepang, Inggris, dan lainnya. Betul guys. Dahulu Indonesia adalah negeri yang ramah tamah. Bangsa China dan Arab disambut baik, dan karena memang mereka datang dengan maksud baik pula, seperti berdagang, bertukar budaya, hingga pengetahuan. Dan memang bangsa di Asia pada saat itu bukanlah bangsa yang serakah, karena kayanya kebudayaan Asia sudah menggambarkan kecerdasan ras tersebut. Seperti China yang sudah menghasilkan sutra, tembok besar, dan sebagainya. Asia Barat seperti Timur Tengah yang sudah memiliki pengetahuan dan cendekiawannya, serta bukti piramida sebagai hasil sejarah mereka. Serta Indonesia dengan 1000 candinya, jutaan kulinernya, dan limpahan rempah-rempahnya. Maka terjadilah transaksi dan hubungan dagang yang baik. Tetapi semua itu berakhir sejak bangsa kulit putih masuk ke Asia. Cara berpikir mereka berbeda, tidak dengan berdagang lagi, tetapi dengan menguasai. Walaupun awal-awalnya berbalut dengan label VOC-nya, tetapi penjelajahan samudra yang dilakukan bangsa-bangsa Eropa sejak abad 15 Masehi mengusung misi Gold, Glory, dan Gospel atau 3G yang kemudian memunculkan praktek kolonialisme dan imperialisme. Lantas, apa pengertian 3G, latar belakang sejarah, dan apa tujuannya? Dalam buku Principle of Politic Geography tahun 1957 yang ditulis oleh Wegener dan W. Hans, disebutkan bahwa pada 7 Juni 1494 disepakati perjanjian Tordesillas oleh Portugis dan Spanyol. Perjanjian ini merupakan kesepakatan pembagian dunia antara dua kerajaan Katolik di Eropa yang paling berpengaruh saat itu, yakni Portugis dan Spanyol. Kerajaan Portugis menguasai dunia timur, sedangkan kerajaan Spanyol menguasai dunia barat, yang ditentukan oleh perhitungan khusus. Perjanjian Tordesillas sebenarnya merupakan gagasan Paus Alexander ke-6 dari Vatikan sebagai solusi atas persaingan dua kerajaan Katolik itu.
ia kemudian mengeluarkan kebijakan atau fatwa Gold, Glory, dan Gospel alias 3G atau 3G. Dengan demikian, tujuan Portugis dan Spanyol melakukan penjelajahan di samudra selain untuk memperoleh kekayaan atau gold dan kejayaan atau glory, juga mengusung misi penyebaran agama atau gospel. Aksi eksplorasi yang dilakukan bangsa Portugis dan Spanyol itu mencakup hampir seluruh bagian dunia, termasuk Kepulauan Nusantara atau yang kemudian menjadi wilayah negara Indonesia. Memang besar, guys. Kedatangan pertama bangsa Portugis di Nusantara adalah pada awal abad ke-16 Masehi. Spanyol sempat ikut campur di kawasan ini, namun kemudian harus pergi setelah disepakati perjanjian Saragossa pada 22 April 1529. Gold berarti keinginan memperoleh kekayaan di wilayah-wilayah baru yang ditemukan. Kekayaan yang dieksploitasi dari wilayah-wilayah baru itu kemudian digunakan untuk kepentingan kerajaan atau negara imperialis seperti Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris, Perancis, dan lainnya. Glory diartikan sebagai kejayaan atau lebih rincinya lagi memperoleh wilayah jajahan untuk dikuasai melalui penjelajahan samudra. Maka, negara-negara imperialis barat pernah memiliki banyak wilayah koloni di berbagai belahan dunia. Gospel mewajibkan tugas suci, pengabaran Injil perlu dilakukan dimanapun. Demikian yang ditulis oleh Usmani Nomai melalui artikel yang berjudul Portugis dan Misi Kristenisasi di Ternate dalam jurnal Fikrah volume 2 Juni 2014. Dengan demikian, gospel adalah misi agama atau misionaris. Selain untuk mendapatkan kekayaan dan kejayaan di tempat-tempat baru yang mereka temukan, bangsa-bangsa imperialis ini juga menyebarkan agamanya di wilayah-wilayah baru tersebut. Sahabat bagi-bagi, semua cara penjajah sudah berubah. Yang dahulunya menggunakan cara konvensional, kini beralih menjadi semakin modern dan konspirasi. Tetapi tujuan mereka masih sama, yaitu menguasai bangsa yang sangat kaya raya ini. Betul juga, guys, betul lah. Dan cara penjajah mulai menguasai suatu negeri selalu sama dengan memecah belah negeri tersebut, membuat cara berpikir rakyatnya jauh dari kebinekaan yang berbeda-beda tetap satu. Dan kini satu tetapi berbeda. Dan bagi kalian yang beruntung menonton video ini, mari kita rubah cara berpikir kita yang khianat, yang jauh dari para pahlawan kita dalam menyatukan negeri ini. Stop menghakimi sesama bangsa ini bila berbeda pandangan politiknya. Memang aman bila pemegang kekuasaan memiliki pendukung buta dalam mengambil kebijakan. Tetapi resiko besar pada persatuan bangsa ini akan menanti. Belajarlah dari Presiden Gus Dur saat di demo di istana. Beliau mau mengundurkan diri, walaupun bisa saja beliau menghadirkan pendukungnya juga yang sangat besar dari kalangan NU atau Nahdlatul Ulama. Beliau adalah demokrasi sejati yang paham bila terjadi benturan antara pendukung, maka terpecah bangsa ini. Sahabat bagi-bagi, sebelum kita akhiri wawasan kebangsaan kita ini, King Narto tak henti-hentinya sampaikan, jagalah persatuan. Perbedaan pandangan boleh, tetapi jangan sampai masuk ranah pribadi yang krusial. Tinggalkan konten-konten yang memakai pakaian nasionalis, tetapi menunjuk-nunjuk sebelahnya radikal, menunjuk sebelahnya antek asing dan asing. Jangan benarkan diri kalian untuk menyalahkan saudara sebangsa ini dan setanah air ini. Percayalah, bila akhirnya para penjajah ini datang, kita semua akan satu pedang. Satukan lagi persaudaraan, satukan lagi pandangan. Ingatlah ini di hati kalian.
bahwa kakek nenek kita bersatu di satu barisan melawan penjajah. Jangan sampai anak cucunya terbelah-belah karena program cucu-cucunya penjajah. Kita ini cucu-cucu para pahlawan. Sekian info dari channel paling nasionalis ini. King Narto undur diri. Merdeka! Merdeka! Wow, guys, hari ini admin dapat satu kata baru yang telah disampaikan oleh admin bagi-bagi, di mana dikatakan asong. Kalian tahu apa maksud asong? Di mana asong ini merupakan para pemecah belah bangsa yang berada di dalam negeri itu sendiri, bukan daripada luar tetapi di dalam negeri itu sendiri, di mana dia dikatakan dianggap seperti asong. Memang betul guys, kalau kita dengar ataupun kita teliti yang disampaikan oleh admin bagi-bagi, sebenarnya daripada di dalam negeri itu sendiri yang ingin ada certain pihak sebenarnya yang ingin memecah belahkan bangsa ataupun memecah belahkan anak bangsa di dalam negeri itu. Apabila pecah belahnya anak bangsa ataupun anak-anak muda pada masa kini, jadi kalau kita tengok tiada kesepakatan, tiada kerjasama, saat itulah sebenarnya guys negara kita sudah pun kalah, dijajah oleh mentaliti oleh bangsa kita sendiri. Itu sebenarnya yang disampaikan oleh admin guys. Jadi guys, sama-samalah kita sebenarnya membuang jauh-jauh perkataan asong nih guys. Asong nih, kalau ada 2-3 orang di dalam negeri kita mampu untuk menjadikan negeri kita ini lumpuh guys. Lumpuh disebabkan oleh asong ini yang menghasut mana-mana bangsa untuk memecah belahkan. Apabila bangsa-bangsa ini berpecah belah, tiada kesatuan, tiada kerjasama, jadi negara kita akan mudah dijajah, mudah untuk anasir-anasir jahat masuk untuk menjajah negara kita balik guys. Jadi guys, untuk kita mempertahankan negara kita, marilah kita bersama-sama kita buang asong ini dan kita terus untuk memberi kerjasama bersama dengan negara kita. Walaupun kita mempunyai ideologi yang berlainan, tetapi dalam kesepakatan untuk mengangkat ataupun untuk menjaga kedaulatan negara kita, di sana kita ada kebersamaan. Itu yang sangat penting, yang sangat dititik beratkan oleh mana-mana pemimpin di dunia ini guys. Jadi marilah kita bersama-sama untuk kita ada sifat kesatuan, bersatu untuk mempertahankan negara kita guys. Biarlah ideologi berlainan, tetapi semangat kesatuan itu ada guys. Oke guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys, beri sokongan anda kepada Musa Channel dengan menekan ataupun klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata, daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.